Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ilham Satria Brajanata, dengan nomor Pak Mahasiswa 2018-01-1017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit campak untuk tugas akhir dari blok BMS. Baik, izin untuk share screen. Baik, penyakit campak atau morbili. Penyakit campak ini adalah suatu infeksi virus yang sangat menular, yang ditandai dengan adanya demam, batuk, lalu adanya konjungtivitis atau peradangan selaput di mata, dan juga terdapat ruam di kulit. Sebelum ditemukannya vaksinasi campak, wabah campak ini dapat terjadi 2-3 tahun, lalu terutama pada anak-anak usia prasekolah dan anak-anak SD. Untuk seorang yang telah terkena campak, maka seumur hidupnya dia akan kebal terhadap penyakit ini. Lalu untuk penularan infeksi. Penularan infeksi terjadi karena menghirup percikan ludah penderita campak. Atau juga penderita bisa melakukan infeksi ini dalam waktu 2-4 hari sebelum timbulnya ruam kulit dan selama ruam kulit itu masih terdapat. Untuk penyebab sendiri, campak atau morbili disebabkan oleh paramyxovirus. Untuk penularan terjadi melalui percikan dari hidung, mulut, maupun tenggorokan pada penderita campak. Untuk masa inkubasi sendiri, campak ini adalah 10-14 hari sebelum gejala muncul. Kekebalan terhadap campak diperoleh setelah vaksinasi, infeksi aktif, dan kekebalan pasif pada seorang bayi yang lahir ibu yang telah kebal, berlangsung selama 1 tahun. Untuk orang-orang yang rentan terhadap campak, seperti bayi berumur lebih dari 1 tahun, bayi yang tidak mendapatkan imunisasi, remaja, dan dewasa muda yang belum mendapatkan imunisasi kedua, imunisasi campak. Untuk gejala klinis. Gejala klinis sendiri dibagi menjadi 3, terdapat stadium prodromal. Untuk stadium prodromal berlangsung 4-5 hari. Dalam stadium ini terdapat beberapa gejala, seperti gejala pilek dan batuk yang meningkat dengan ditemukannya eksanthem atau bercak koptik pada mukosa pipi. Lalu faring dan mukosa konjungtiva meradang dan koriza. Lalu stadium yang kedua, gejala klinis dari stadium erupsi. Untuk stadium erupsi ini terdapat beberapa ciri-ciri atau beberapa gejala. Yang pertama yaitu keluarnya ruam yang dimulai dari belakang telinga, lalu menyebar ke bagian wajah, ke badan, lengan, dan kaki. Untuk ruamnya sendiri timbul didahului dengan suhu badan yang meningkat. Biasanya suhu badan meningkat, baru ruam akan muncul dengan perlahan-lahan, dimulai dari telinga, menyebar ke muka, badan, lengan, dan kaki. Selanjutnya, setelah penyebaran ruam itu terjadi sampai ke lengan dan ke kaki, maka ruam tersebut dapat menghitam dan mengelupas. Kita masuk ke stadium yang ketiga, itu stadium konvalesensi. Nah, di stadium ini ruam menjadi menghitam atau hiperpigmentasi. Lalu untuk gejala dari penyakit campak atau morbili ini, gejalanya mulai timbul dalam waktu 7-14 hari setelah terinfeksi, yaitu berupa nyeri tenggorokan, lalu ada hidung meler, ada batuk, nyeri otot, demam, mata merah, ataupun fotofobia. Fotofobia ini rentan terhadap cahaya atau silau. Baik, untuk 2-4 hari, kemudian muncul bintik putih kecil di mulut bagian dalam, bintik koptik yang sudah disebutkan dalam gejala klinis tadi ya. Baik, ada di gejala bintik koptik. Baik, di gejala klinis stadium prodromal, bercak koptik. Selanjutnya ruam. Ruam ini yaitu kemerahan di kulit yang biasanya terasa agak gatal, muncul 3-5 hari setelah timbulnya gejala dari bintik koptik tersebut. Lalu ruam ini bisa berbentuk makula, yaitu ruam kemerahan yang mendatar, maupun papula, ruam kemerahan yang menonjol. Pada awalnya ruam tampak di wajah, yaitu di depan dan di bawah telinga serta di leher sebelah samping.
Lalu dalam waktu 1-2 hari ruam akan menyebar ke bagian belakang tubuh, lengan, dan tungkai. Sedangkan ruam di bagian wajah itu mulai memudar setelah ruam menyebar. Pada puncaknya atau masa krisis, penderita akan sangat sakit. Ruamnya meluas serta suhu tubuh dapat mencapai 40 derajat Celcius. 3-5 hari kemudian suhu tubuhnya akan turun. Penderita mulai merasa baik dan ruam yang tersisa segera menghilang. Untuk diagnosis morbili biasanya dapat dibuat atas dasar kelompok gejala klinis yang sangat berkaitan, yaitu koriza dan mata meradang, disertai batuk dan demam tinggi dalam beberapa hari, dan diikuti ruam yang memiliki ciri khas, diawali dari belakang telinga, lalu kemudian ke muka, dada, tubuh, lengan, kaki, bersama dengan meningkatkan suhu tubuh, dan selanjutnya mengalami hiperpigmentasi dan mengelupas. Pada stadium normal dapat ditemukan enantema di mukosa pipi yang merupakan tanda pathognomonis morbili atau campak, yaitu Koplik spots. Lalu untuk ada komplikasi dari campak ini sendiri terdapat beberapa komplikasi, ada 9 komplikasi. Yang pertama itu laringitis akut, lalu ada bronchopneumonia, ada enteritis, otitis media, SSPE atau subakut sclerosing panencephalitis. Lalu ada kejang demam, lalu ada encephalitis, terdapat konjungtivitis, lalu lagi sistem kardiovaskular. Ini bersifat sementara untuk sistem kardiovaskular. Nah, baik, ini adalah gambar Koplik spot atau bintik koplik yang terjadi di bagian stadium prodromal tadi. Stadium prodromal, baik di sini ya. Balik lagi. Nah, ini adalah bintik koplik. Nah, ini koplik spot, terdapat bintik-bintik putih di bagian ya, bintik-bintik putih. Nah, ini adalah ras di muka penderita. Seperti terdapat ruam-ruam. Terlihat ya, ada ruam-ruamnya. Nah, untuk inilah ras yang berat. Ruamnya dia sudah memerah sampai seluruh wajah. Ini ras di muka penderita. Ini ras yang berat. Baik, lanjut untuk pengobatan. Untuk pengobatan sendiri, pasien morbili tanpa penyulit dapat berubah jalan. Lalu anak harus diberikan cukup cairan dan kalori, sedangkan pengobatan bersifat simptomatik dengan pemberian antipiretik, antitusif, ekspektoran, dan antikonvulsan bila diperlukan. Ini untuk opsi saja yang untuk antikonvulsan ini bila diperlukan. Sedangkan pada morbili dengan penyulit atau dengan komplikasi, pasien perlu dirawat inap di rumah sakit. Pasien morbili dirawat di bangsal isolasi sistem pernafasan. Diperlukan perbaikan keadaan umum dengan memperbaiki kebutuhan cairan, diet yang memadai. Untuk vitamin A-nya sampai 100.000 U per oral 1 kali pemberian saja. Lalu apabila terdapat malnutrisi dapat dilanjutkan 1.500 U tiap hari. Baik, saja untuk pencegahan. Untuk pencegahan sendiri dapat dilakukannya imunisasi. Imunisasi pada bayi berumur 9 bulan. Lalu untuk pada remaja muda tadi dapat diberikan imunisasi kedua. Baik, di sini. Untuk remaja dapat kita berikan imunisasi kedua. Untuk gejala klinis tadi terdapat ada 3 gejala klinis, stadium prodromal, stadium erupsi, dan stadium konvalesensi. Ini seperti ini misalnya stadium yang masih gejala ringan. Lalu di sini ada gejala yang mulai menengah, di sini sudah gejala krisis, dia dapat ruam menjadi menghitam, hiperpigmentasi. Ini untuk gejala yang timbul, itu diagnosis. Nah, ini untuk Koplik spots ini sangat identik di dalam stadium prodromal. Terdapat konjungtiva meradang dan koriza. Terdapat exanthem pada mukosa pipi, bercak koplik. Baik,
Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan tentang penyakit campak atau morobili. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mungkin dari campak tadi bisa kita lakukan, kita simpulkan untuk pencegahannya dapat kita lakukan vaksinasi untuk pencegahan imunisasi pada bayi berumur 9 bulan. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop.